Masjidil Haram Overview. Masjid Al-Haram memiliki banyak keutamaan, sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Salah satunya adalah riwayat dari Abu Dzar radhiyallahu an bahwa ia berkata, "Wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali dibangun di muka bumi?" Rasulullah SAW menjawab, "Masjid Al-Haram." "Lalu, masjid apa lagi?" tanya Abu Dzar kembali. "Masjid Al-Aqsa." "Berapa lama antara keduanya?" 40 tahun, jawab Rasul. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan dari Jabir radhiyallahu an dikisahkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Salat di masjidku atau Masjid Nabawi ialah 1000 kali lebih utama daripada salat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram. Karena salat di sana lebih utama 100.000 kali daripada salat di masjid lain." Hadis riwayat Ibnu Majah. Jika dihitung, maka keutamaan salat di masjid tersebut kira-kira sama dengan salat di masjid lain selama 55 tahun, 6 bulan, dan 20 malam. Pada mulanya, dahulu orang-orang salat bersama imam di belakang Maqam Ibrahim, dekat Ka'bah. Namun, lama-kelamaan dirasa semakin sempit karena bertambahnya jumlah jemaah, sehingga gubernur Mekah pada waktu itu, Khalid bin Abdullah Al-Quraisy, wafat tahun 120 Hijriah, menata dan menertibkan saf orang-orang yang sholat di Masjid Al-Haram. Perbuatannya ini didukung oleh ulama besar dari golongan tabi'in dan para ahli sunnah dan para as-salafus saleh. Maka, diteruskanlah upaya baik tersebut. Imam Atha ketika dimintai fatwanya tentang hal ini mengatakan, satu saf di sekeliling Ka'bah dan seterusnya. Maksudnya adalah bahwa saf di Masjid Al-Haram berbentuk melingkar mengelilingi Ka'bah, mulai dari saf paling depan, paling dekat dengan Ka'bah, dan seterusnya melingkar ke belakang. Lokasi tawaf. Lokasi tawaf untuk lantai dasar berada di putaran Ka'bah. Selain itu, tawaf dapat dilaksanakan di lantai 2 sampai 5. Tetapi dengan jarak tempuh yang lebih panjang. Untuk yang menggunakan kursi roda, saat ini disarankan untuk tawaf di lantai 2 sampai 5. Pada saat kita melaksanakan sa'i, terdapat hikmah yang terkandung di dalamnya, yaitu seseorang tidak dibenarkan berputus asa dalam usahanya mencari kehidupan. Sa'i antara Safa dan Marwah secara filosofis menggambarkan usaha duniawiyah kita. Setiap hari, seseorang akan mondar-mandir dari rumahnya menuju tempat pekerjaannya, dan itu dilakukan selama bertahun-tahun. Bosankah melewati jalan yang sama setiap hari? Tidak, sebab disitulah ia mendapatkan kehidupan duniawinya. Maka, dalam meniti usaha duniawinya itulah kita dituntut sabar, istiqomah, optimis, dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diteladankan oleh Siti Hajar. Jika demikian, kelak kita akan mendapatkan zam-zam kehidupan, layaknya Siti Hajar. Maka, carilah rizki dunia seperti zam-zam, bersih, suci, abadi, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna sa'i. Sa'i itu sendiri artinya adalah usaha. Saat ini, perluasan Ka'bah sudah sampai 80%. Jadi, ada beberapa bangunan baru yang sudah selesai dengan desain yang indah dan ornamen yang mewah, sehingga membuat jemaah haji dan umroh merasa nyaman beribadah di dalamnya. Ini saat ini kita berada di expansion, ini di tempat yang baru. Nah, ini adalah perluasan dari Masjidil Haram. Subhanallah. Jadi Masjidil Haram dengan konsep yang baru ini luar biasa indah banget ya. Kita bisa lihat ini interior dalam dan luarnya keren banget. Di Masjidil Haram terdapat banyak lokasi tempat wudhu.
ada yang berada di luar masjid, di toilet, dan saat ini juga ada yang berada di dalam Masjidil Haram, tepatnya di bawah tangga masuk menuju area tawaf. Saat itu di Masjidil Haram itu ada tempat wudhu di dalam Masjidil Haramnya. Nah, patokannya adalah di setiap bawah tangga. Nah, ini ada untuk laki-laki dan juga ada untuk perempuan. Jadi di setiap tangga di bawahnya ada tempat wudhu. Tempat sholat wanita di Masjidil Haram berada di belakang tangga masuk Ka'bah. Namun, saat sholat wajib, wanita juga diberikan tempat khusus di sekitar area tawaf. Kalau di sini untuk tempat sholat wanita dipisahkan di belakang. Dan juga ada beberapa tempat yang ada tulisannya praying for women. Ada beberapa lokasi air Zam-Zam, di antaranya berada di kanan kiri jalan di Masjidil Haram. Kemudian, ada juga yang berada di sekitar tempat tawaf, ada di lantai 2 yang dikhususkan untuk mengambil air Zam-Zam menggunakan botol. Dan juga untuk jemaah wanita disediakan lokasi air Zam-Zam di saf khusus wanita. Untuk menjamin kenyamanan dan keamanan barang berharga para jemaah, saat ini telah disediakan loker yang berlokasi di luar Masjidil Haram, sehingga jemaah yang berniat untuk beriktikaf tidak perlu repot membawa barang-barang ke dalam masjid atau menyewa kamar hotel untuk menaruh barang berharganya. Bagi kita yang ingin menitipkan barang, saat ini sudah disiapkan luggage locker atau locker barang yang bisa menitipkan barang-barang yang kira-kira nggak perlu di sana. Kadang-kadang juga kan suka di sweeping tuh, ya kan? Kita nggak boleh masuk barang-barang kita. Nah, di sini sambil kita khusyuk sholat di Masjidil Haram. Toilet di Masjidil Haram berada di luar pelataran masjid. Lokasinya berada di basement 1 dan 2 dan tersebar di sekeliling Masjidil Haram. Toiletnya banyak banget. Nah, jadi kita tinggal pilih. Mana yang paling? Ini bentuk toilet. Jika ke Masjidil Haram, jangan takut kelaparan, karena di sekitar masjid terdapat banyak sekali tempat-tempat makan yang lezat dan murah. Kita cukup berjalan 300-400 meter di luar area masjid. Sobat Traveler, jangan lupa like dan subscribe channel ini.